Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan sapa, senyuman yang terbaik, dan ucapan kata-kata berkat kepada kanan kiri. Shalom. Sungguh mengucap syukur saudara, kembali kita berkumpul, bersekutu di rumah Tuhan di hari Minggu ini. Itu semua atas kebaikan Tuhan, amin. Kita memberikan yang terbaik hanya bagi Dia, amin saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau fokus memuji Engkau Tuhan di hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami Tuhan, pujian-pujian yang kami boleh naikkan kepadamu Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarkanlah bibir kami Tuhan terus memegahkan Engkau Tuhan, terus mengagungkan Tuhan di seumur hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau mendapati kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk menerima hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari saudara kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk menyambut kedatangannya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir tempat ini. Ceritaku dan
suka kami Tuhan, kami akan bersuka cita dan menari bagi Tuhan. Haleluya, amin. Masih antusias memuji Tuhan saudara, amin. Amin. Kita percaya bahwa Dialah perlindungan bagi setiap kita. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyatakan. Tuhan
benar. Amin saudara. Amin. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Biarlah firman yang meneguhkan iman kita dan menjadi pedoman bagi langkah-langkah kita. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah
percaya Tuhan, di saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Berdaulatlah Tuhan, berotoritaslah Tuhan atas hidup kami. Sehingga setiap langkah demi langkah, hidup kami menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, bekerjalah dengan tanda-tanda yang ajaib dan tanda-tanda yang heran. Meneguhkan kami melalui firman-Mu, menguatkan kami, menghibur kami di saat kami sedang bersedih. Ya Bapa, pakai lidah, hati dan pikiran hamba-Mu ini, biar setiap firman yang diberitakan ini tertanam dan tumbuh subur di dalam hati dan sanubari kami. Sehingga setiap perbuatan yang kami kerjakan, semua demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan, perlu perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Ricky A. Manik. Saat ini saya bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bergerak di bidang penelitian tentang bahasa dan sastra untuk menunjang perekonomian kreatif bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dan saya bekerja di BRIN sejak tahun 2022. Sebelumnya saya bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Sejak 2025, 1 Januari itu saya sudah dipindahkan ke Jakarta. Maka kami pun hijrah dari Jambi menuju Jakarta. Kebetulan istri adalah orang Cirebon yang sudah diberi marga Tumangger ya. Sudah diberi marga Tumangger, maka kami pun pindah ke Cirebon. Karena dia orang Cirebon, maka anak-anak di bulan 6 sampai bulan 7 kemarin sekarang sudah bersekolah di kota Cirebon. Maka saya 1 minggu di Jakarta, 1 minggu di Cirebon. Ya, jadi kalau biasanya saya hadir kebetulan hari ini berkhotbah, memang kebetulan jadwalnya saya memang ada di Jakarta. Enggak tahu tiba-tiba dijadwalkan oleh Ibu Gembala pas kebetulan memang sedang ada di Jakarta gitu ya. Minggu depan mungkin saya akan ada di Cirebon. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala kita, Bapak Rudi Siregar dan Ibu Gembala Ibu Pipi Manik, Pak Wawa dan seluruh pengerja yang ada di gereja ini yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman, memberitakan kabar baik, Injil kemenangan Tuhan Yesus. Baik, saya akan mulai dengan tema judul kita hari ini adalah Injil bagi kehidupan. Ya, Injil bagi kehidupan. Coba kita buka ayatnya, slide. Oke, 1 Korintus 2 ayat 2 mari kita buka atau boleh baca di layar televisi. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bapak Ibu, di tengah jemaat Korintus yang penuh persoalan, yang banyak sekali berbagai macam persoalan yang dilakukan
atau dikerjakan oleh jemaat Korintus yang nakalnya minta ampun. Luar biasa nakalnya jemaat-jemaat di Korintus. Paulus ingin berbicara mengenai pondasi, mengenai dasar dari kehidupan jemaat itu, yaitu Injil. Itu dasar, itu pondasi yang Paulus ingin lihat dari pengertian ayat ini. Kalau kita baca atau seluruh kitab 1 Korintus ya secara keseluruhannya, sudah pernah baca enggak 1 Korintus secara keseluruhan? Sudah ya. Jadi 1 Korintus ini kalau kita mau klasifikasi, kita klasifikasi ya. Ayat pasal 1 sampai 4 itu terjadi perpecahan jemaat soal favoritism. Pasal 1 sampai pasal 4 itu bicara tentang bagaimana jemaat itu ribut tentang saya ini pengikut Apolos. Oh saya dong pengikut Paulus. Ya kan? Terus ada lagi jemaat yang juga bilang, kami dong pengikutnya Petrus yang Tuhan Yesus bilang di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Wah berbangga, mendepuk dada. Yang sampai hari ini juga kita boleh melihat bagaimana gereja-gereja juga menjadikan tokoh-tokoh kekristenan sebagai favoritism. Yang kemudian menafikan orang-orang yang lain. Terus ada lagi jemaat yang juga mengatakan, kami ini enggak pengikut manusia. Kami dong pengikut Tuhan Kristus, pengikut Yesus. Jadi ada persoalan favoritism di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Dan itu Paulus mempertentangkan itu. Soal ribut-ribut masalah favoritism. Lalu kita boleh lihat di ayat 5 sampai 7, tadi 1 sampai 4 tentang favoritism. 5 sampai 7 itu Paulus bilang persoalan apa? Percabulan. Ya, 5 sampai 7 itu membahas tentang soal percabulan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, persoalan seksual antara perempuan dan laki-laki, ribut soal percabulan di situ. Lalu kita boleh lihat di pasal 8 sampai 10 itu mengenai tentang makanan yang boleh dimakan, tentang makanan yang berhala. Apakah kita boleh makan makanan yang dijual di pasar setelah dia diberhalakan di kuil-kuil? Jadi itu persoalan mereka mempertanyakan, apakah boleh kita makan makanan yang sudah dijual di pasar itu, yang sudah dipersembahkan di kuil-kuil? Boleh enggak kita makan? Ribut masalah tentang itu. Nakalnya memang minta ampun jemaat Korintus ini. Lalu kita lihat di pasal 11 terjadi persoalan praktik perjamuan. Praktik perjamuan yang menyebabkan kesenjangan sosial. Mungkin kalau kita boleh tarik dalam konteks hari ini, kadang kita melihat ketika orang memberikan persembahan banyak atau boleh dikatakan sebagai donatur di suatu gereja, dia seperti mendapatkan tempat yang eksklusif di dalam gereja. Jadi ada kesenjangan sosial di dalam hal pemberian. Nah, Paulus tidak senang dengan hal itu. Sampai Paulus itu mempermasalahkan hal itu untuk tidak memperdebatkan atau mempersoalkan soal pemberian yang menyebabkan kesenjangan sosial itu. Lalu kita boleh melihat pasal 12 sampai pasal 14, ini kita belajar ya, ini bagaimana jemaat Korintus ini begitu nakal dan Paulus menasihati hal itu semua. Pasal 12 sampai pasal 14, persoalan yang sampai hari ini masih terus menjadi perdebatan. Sampai hari ini. Persoalan apa? Persoalan nubuatan, persoalan kasih, persoalan karunia-karunia roh,
persoalan buah roh, persoalan bahasa roh, masih terus menjadi perdebatan sampai hari ini. Gereja kami dong pakai bahasa roh, gereja kalian tidak. Terus menjadi perdebatan. Wah, bahasa roh itu sesat. Oh, yang nggak pakai bahasa roh, ribut masalah hal-hal yang seperti itu. Itu sampai hari ini masih terus terjadi persoalan. Tapi apa yang ingin Paulus bilang dan Paulus tekankan di ayat 1 Korintus 2 sampai ayat Korintus 2, 1 Korintus 2 ayat 2, aku tidak mengetahui apapun di antara kamu. Aku tidak mau tahu apapun di antara kamu. Tapi bukan berarti Paulus tidak tahu persoalannya yang ada di jemaat Korintus. Jadi kalau misalnya di suatu gereja ada masalah, ada ribut-ribut, ada pertengkaran, ada ribut masalah ini dan itu, bukan berarti gembala tuh nggak tahu. Gembala itu tahu sebenarnya terjadi persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja itu. Tapi sebenarnya gembala itu sama hal dengan seperti Paulus. Mereka nggak mau tahu soal persoalan itu. Yang ia mau tahu dan satu hal yang tidak lebih penting dari yang ingin saya lihat, kata Paulus. Yang ingin saya lihat dari kamu adalah sesuatu yang paling fundamental yang harus saya lihat dari kamu. Kamu bertengkar saya nggak lihat nggak apa-apa. Kamu ribut saya nggak lihat nggak apa-apa. Kamu banyak masalah dengan ini dan itu, saya nggak lihat tidak apa-apa. Mungkin juga gembala akan mengatakan seperti itu. Kamu ribut bertengkar di gereja, saya nggak lihat nggak masalah. Tapi yang ingin saya lihat, hal yang paling fundamental, yang ingin saya lihat dari kamu adalah Yesus Kristus. Dia yang disalibkan. Itu yang ingin dilihat Tuhan dari kamu. Bukan persoalan-persoalan yang kamu hadapi, tapi yang ingin dilihat gembala, yang ingin dilihat Paulus dari kenakalan jemaat Korintus adalah Kristus di dalam dirimu yang sudah disalibkan untuk kamu. Itu makna dari ayat ini. Bapak Ibu, eksistensi kita sebagai orang Kristen, ya, keberadaan kita sebagai orang Kristen itu tidak ditentukan dari gereja yang besar, bukan ditentukan dari jumlah jemaat yang banyak, bukan ditentukan oleh gereja yang kursinya empuk, bukan ditentukan oleh pujiannya yang loncat-loncat, nyanyi-nyanyiannya menggunakan band. Bukan itu. Bukan itu yang menandakan eksistensi kita, keberadaan kita sebagai orang Kristen. Tapi apakah kita sebagai jemaat itu adalah jemaat yang setia, yang selalu bersandar dan berdiri di atas Injil atau tidak. Itu. Jadi bukan karena gereja kita besar, bukan karena jemaatnya banyak, bukan karena pujian penyembahnya bagus, tidak. Tapi bagaimana kemudian Injil itu menjadi pondasi yang kita letakkan di dalam kehidupan kita. Itu yang menandakan keberadaan kita di dalam kekristenan. Ya. Jadi Paulus bilang, saya hanya ingin tahu apakah Kristus Yesus yang tersalib itu ada di antara kamu atau tidak. Ya, jemaat Korintus nakal. Mungkin jemaat di sini enggak nakal-nakal seperti jemaat di Korintus. Tapi Paulus selalu ingin menekankan apakah ada Kristus yang tersalib di dalam hidupmu itu. Nah, slide. Maka kita akan memulai dua pertanyaan dasar. Dua pertanyaan dasar tentang Injil. Apa itu Injil? Yang kedua, bagaimana Injil itu membentuk hidup kita?
Ya, jadi kita akan belajar dua hal pertanyaan ini. Satu, apa itu Injil? Yang kedua, bagaimana Injil itu membentuk hidup kita. Baik, kita belajar pada intinya seluruh agama yang ada di dunia ini itu berupa nasihat. Ya, dia memberikan nasihat untuk bagaimana kita bertemu Tuhan. Ya, jadi nasihat untuk kita masuk surga. Seluruh agama akan mengajarkan seperti itu. Dia berupa nasihat. Kekristenan tidak. Kekristenan bukan agama nasihat. Pasti bertanya-tanya, kok bukan nasihat ya? Padahal ini ayat-ayat firman Tuhan banyak memberikan nasihat kepada saya untuk saya bisa hidup taat dan baik. Tapi mengapa kekristenan bukan agama nasihat? Kekristenan itu justru kebalikan dari semua agama yang ada di muka bumi ini. Adalah good news. Kabar baik. Ya, kekristenan itu adalah kabar baik. Berita tentang apa? Tentang Yesus yang bilang, "Saya Tuhan, saya datang ke bumi ini untuk kasih tahu kamu bahwa kamu tidak bisa datang kepada saya kalau saya tidak cari kamu." Itu Injil. Ya. Saya Tuhan datang ke sini, kamu semua pasti masuk neraka kalau tidak beriman kepada saya. Itu Tuhan Yesus. Kamu semua layak masuk neraka kalau tidak saya cari dan tidak beriman kepada saya. Kamu semua tidak mungkin masuk surga kalau tidak beriman kepada saya. Dengar baik-baik. Camkan baik-baik bahwa kita itu pasti masuk neraka kalau tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan datang ke bumi ini, datang ke dunia ini untuk kasih tahu kita bahwa kita itu diselamatkan, beriman kepada Tuhan Yesus dan kita akan masuk surga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu Injil. Kabar baik, good news, the gospel. Ya, jadi barang siapa percaya kepadanya akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Dan kamu akan menerima kasih karunia hidup kekal itu. Itulah Injil. Itulah Injil keselamatan. Jadi atas dasar apa kita diselamatkan? Atas dasar apa kita bisa masuk surga? Atas dasar karya kesempurnaan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu bukan nasihat. Itu bukan nasihat. Ya, jadi kekristenan itu bukan nasihat, tapi dia deklarasi bahwa kamu Kristen atau bukan. Perhatikan, kekristenan bukan nasihat, tapi deklarasi bahwa kamu Kristen atau bukan akan diselamatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan itu bukan nasihat, tapi kabar baik yang memberi kita pada kemenangan akan maut. Injil adalah karya terbaik Allah Tritunggal bagi keselamatan hidup kita melalui Anak Tunggal Allah, Yesus Kristus. Jadi Injil harus diberitakan di dalam gereja. Injil harus diberitakan di mimbar ini. Ya. Setiap khotbah-khotbah, Injil lah yang menjadi kekuatan, the heartbeat, denyut jantung bagi kekristenan. Ya. Jadi kita di sini melakukan yang namanya perkenanan Allah ketika mimbar ini menjadi pemberitaan Injil. Tuhan berkenan atas pemberitaan Injil yang dihadirkan di setiap mimbar-mimbar di gereja. Jadi Injil bukan saja diberitakan kepada yang non-Kristen, tapi juga harus terus-menerus diberitakan kepada yang Kristen. Jangan salah ya, jangan kita pikir Injil itu, Injil harus diberitakan kepada yang bukan Kristen. Tidak. Iya, itu juga diberitakan kepada mereka, tapi juga harus terus diberitakan kepada yang Kristen. Maka kalau misalnya di gereja itu ada berbagai divisi, misalnya koordinator ASER, misalnya ada WBI, ada pendoa, ada multimedia, ada pemusik, ada singer, ada dancer. Semua harus memberitakan Injil. Ya, tugas pemberitaan Injil itu bukan tugas gembala, Bapak Ibu. Tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas kita semua. Jadi kalau kita diminta oleh Pak Wawa misalnya untuk memberitakan Injil pada saat doa pengerja atau pada saat doa kapanpun misalnya diminta untuk memberitakan Injil, hati kamu tuh harus sukacita. Karena kamu melakukan perkenanan Tuhan. Kalau kamu menolak itu, kamu menjadi tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau lain kali diminta untuk memberitakan Injil, bersedia. Amin. Harus bersedia. Tidak tahu, belajar. Orang Kristen harus rajin belajar. Jangan enggak belajar. Belajar, katakan belajar. Iya, harus belajar. Buka firman itu. Banyak internet tersebar informasi mengenai makna, mengenai penafsiran terhadap firman itu. Pahami, harus belajar, beritakan kabar baik itu, agar kita yang sudah menerima keselamatan itu juga diterima oleh orang lain. Ya, jadi tugas pemberitaan Injil itu tugas kita semua. Saya kutip dari kata-kata menarik yang namanya Campbell Morgan. Dia bilang begini, ketika gereja berhenti meninggikan Kristus pada satu ketinggian di mana orang dapat melihatnya, gereja menjadi useless, a fraud, menjadi penipuan. Ketika gereja berhenti memberitakan Injil, gereja menjadi tidak berguna dan gereja hanyalah sebuah penipuan. Itu kata-kata Morgan yang saya kutip kuat sekali. Kalau hari ini mimbar-mimbar tidak memberitakan Injil, maka dia menjadi sebuah penipuan. Jadi mimbar harus menjadi tempat di mana Injil diberitakan dan orang dimenangkan atas berita itu. Amin. Amin. Coba kita buka slide berikutnya. Kalau pertanyaannya,
Kabar baik, oke. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan. Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Jabatan, kekayaan, kesehatan, hidup yang layak. Semua yang kita kejar di dunia ini adalah untuk mendapatkan yang namanya hidup yang layak. Benar nggak? Semua yang dikejar oleh manusia di muka bumi ini adalah kelayakan untuk hidup. Baik itu jabatan, baik itu kekayaan, baik itu pasangan hidup. Segala hal yang ingin dikejar manusia adalah layak di dalam kehidupan ini. Mereka juga mencari kesehatan untuk dapat umur panjang, olahraga, makan suplemen, macam-macam makanan-makanan kesehatan agar tubuh sehat, agar hidup layak. Tapi segala upaya itu semua adalah upaya yang sia-sia. Percaya nggak? Bahwa apa yang kita kejar di dalam hidup ini, di dunia ini adalah sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu, baru beberapa minggu kemarin kita tahu ya bahwa ada kejadian kerusuhan akibat demo kemarin ya. Bahwa ada beberapa anggota DPR yang rumahnya dijarah, benar tidak? Saya bayangkan berapa harga harta benda yang dimiliki salah satu anggota DPR itu. Mungkin bisa ratusan miliar. Dan itu dia kumpulkan mungkin setelah sekian lama. Dengan jerih lelah, dengan keringat, mungkin dengan air mata. Dia kumpulkan itu semua menjadi harta kekayaannya. Tapi dalam sekejap habis. Bahkan jabatannya pun hilang. Jadi apa yang dikejar dari itu semua? Dia punya kekayaan, hidupnya layak, dia punya jabatan yang mentereng, tapi semua hilang dalam sekejap. Hanya dari satu perkataan. Jadi apa yang kita kejar di dunia ini sesungguhnya adalah sesuatu yang namanya menjaring angin. Semua menjadi sia-sia. Lalu apa yang kita khawatirkan di dunia ini? Apa yang paling kita khawatirkan hidup di dunia ini? Apa? Yang paling kita khawatirkan adalah kematian. Benar tidak? Dari semua kekhawatiran kita, takut tidak makan, takut tidak bekerja, takut tidak dapat pasangan, ujung dari itu semua yang paling kita takuti adalah kematian. Kalau kita khawatir akan kematian, pertanyaannya, mengapa kita tidak meletakkan hidup kita kepada satu pribadi yang sudah mati, lalu bangkit dari kematian, yang sudah menyatakan dirinya hidup? Mengapa kita tidak meletakkan segala kekhawatiran kita itu kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian? Mengapa kita tidak meletakkannya kepada Dia? Yang kita berikan segala kekhawatiran kita itu semua kepada Dia. Ya, kita adalah manusia yang berdosa. Kita layak dihukum. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ada lagi yang lainnya, satu hal lagi. Oke, saya ini percaya Injil, tapi saya itu hidup dibentuk oleh aturan. Ya, saya percaya Injil, tapi hidup saya itu dibentuk oleh aturan, dibentuk oleh law, hukum. Ya. Kita itu hidup berlaku sesuai aturan-aturan. Kita di dalam keluarga ada aturan keluarga. Kita di lingkungan ada aturan lingkungan. Kita bernegara ada aturan bernegara. Kita juga bahkan hidup di dalam aturan hukum Taurat. Tidak boleh membunuh,
tidak boleh berzina, tidak boleh berkata dusta, hormatin orang tua. Ya kan? Kita hidup di dalam aturan-aturan. Negara punya hukum dan aturan. Ada perbedaan antara Injil dan Taurat. Ada perbedaan antara Injil dan Taurat. Injil itu bagaimana kita diselamatkan. Taurat bagaimana kita hidup. Nangkep nggak sampai di sini? Injil itu adalah bagaimana kita diselamatkan. Aturan Taurat itu bagaimana kita hidup. Ya kan? Nah, aturan-aturan yang dibikin atau dibuat sedemikian rupa untuk supaya kehidupan kita ini berjalan dengan baik, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat. Benar tidak? Kita harus mengikuti itu semua. Nah, logika ini benar. Ya, logika ini benar bahwa Injil itu adalah bagaimana kita diselamatkan, hukum, aturan itu bagaimana kita hidup. Logika ini benar. Kalau kita melihatnya dalam perbedaannya. Namun logika ini salah. Perhatikan ya. Logika ini salah karena anggapan soal awalnya orang diselamatkan. Lalu hidup menurut aturan hukum Taurat. Jadi kita pikir Injil, ya kita percaya Injil itu menyelamatkan, lalu kita hidup menurut aturan. Logika ini salah karena asumsinya Injil itu bukan soal bagaimana kita diselamatkan, tapi Injil itu membentuk bagaimana kita hidup. Nangkap nggak di sini? Sorry, nangkap nggak kira-kira? Jadi kalau kita beranggapan bahwa ya Injil itu tentang bagaimana kita diselamatkan, lalu kita hidup menurut aturan-aturan. No, itu salah logikanya. Logikanya Injil itu bukan saja bagaimana kita diselamatkan, tapi bagaimana Injil itu membentuk hidup kita. Jadi bukan aturan semata, tapi bagaimana Injil itu yang membentuk hidup kita. Kita kasih contoh yang pertama. Boleh slide. Pertanyaannya, apakah Injil harus membentuk hidup kita? Saya kasih contoh tentang, saya pernah kasih contoh ini di dalam KUL ya, di dalam KUL kami gitu ya, di Harapan Indah. Ada satu perusahaan yang sedang menjalani satu proyek. Di dalam satu proyek itu ada tim. Ada satu orang perempuan yang masuk di dalam, nggak perlulah perempuannya, biar gender nanti. Ada satu orang yang baru tergabung di dalam tim proyek itu. Singkat cerita, proyek itu mengalami kegagalan oleh karena satu orang ini. Disebabkan oleh satu orang ini. Tak perlu cerita apa yang menjadi penyebabnya dan segala macam. Poinnya adalah bahwa proyek ini gagal dan itu disebabkan oleh satu orang ini. Proyek ini tentu ada mentor, benar ya? Setiap proyek selalu ada mentor atau koordinatornya. Kegagalan yang dilakukan oleh satu orang ini menyebabkan proyek itu mengalami kerugian yang sangat besar oleh perusahaan itu. Perusahaan itu marah besar. Pemilik perusahaan itu marah besar. Kenapa proyek ini sampai gagal? Siapa yang sudah membuat proyek ini gagal? Perempuan ini ketakutan karena sudah pasti dampak dari kegagalan yang dilakukannya menyebabkan dia akan dipecat. Pasti dia akan dipecat. Tapi yang terjadi adalah mentor ini maju sebagai penolong, bahwa dia mengatakan sayalah yang bertanggung jawab atas kegagalan proyek ini.
limpahkanlah kepada saya seluruh kesalahan atas proyek ini kepada saya. Singkat cerita, yang anggota dari proyek itu juga dihukum, tapi tidak berat karena mentornya yang mengambil alih kesalahan dari proyek itu. Dampak dari itu, mentor itu yang mengalami gajinya dipotong, tunjangannya hilang, kenaikan jabatannya ditunda, banyak kerugian yang dia alami. Banyak kerugian yang dialami. Lalu si yang membuat salah ini kemudian, mengapa mentor ini mau menolong saya? Ya, kita itu sebagai orang Kristen kalau ditolong orang harus berterima kasih, benar tidak? Benar ya? Apalagi kalau sudah diselamatkan hidup kita itu, kita tuh harus berterima kasih, benar tidak? Nah, sang karyawan ini karena dia merasa ditolong oleh sang mentor, maka dia menemukan mentor ini. Dia mencari mentor ini, lalu dia menemukan mentor ini dan dia bertanya kepada mentor ini, "Pak, mengapa Bapak selamatkan saya?" "Enggak apa-apa," kata bapaknya, "biasalah." "Tidak Pak, apa yang sudah saya lakukan ini sesuatu yang berat. Sesuatu yang justru membuat saya harusnya diberhentikan di perusahaan ini. Tapi mengapa Pak? Mengapa Bapak mau menolong saya?" Apa yang mentor ini? Karena didesak terus oleh karyawan ini, maka mentor ini hanya menjawab, "Karena saya Kristen." Karena saya Kristen. Ya, apa yang dilakukan oleh mentor ini adalah bagaimana Injil menghidupi kehidupannya. Dia melakukan Injil di dalam kehidupannya. Yang dia pandang adalah bagaimana Kristus yang sudah mati bagi dirinya, yang berkorban bagi dirinya, agar dia diselamatkan. Mengapa ketika dia hidup tidak memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, berkorban demi orang lain. Itu Injil yang menghidupkan hidupnya, hidup sang mentor. Begitu juga kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita ada di dalam lingkungan kita. Bapak Ibu, kita itu kan kadang mau berkorban untuk anak kita, benar nggak? Kita kadang mau berkorban untuk suami kita, untuk istri kita. Kita mau merelakan harta kita untuk kita berikan agar istri kita tertolong atau suami kita tertolong atau anak kita masuk di sekolah. Macam-macam yang kita lakukan demi pengorbanan agar keluarga kita ini bisa diselamatkan. Kalau itu kita lakukan, lalu kenapa Yesus yang sudah mati itu demi dosa-dosa kita, yang sudah mengeluarkan kita dari api kekal abadi itu, mengapa kita tidak berkorban untuk Yesus? Why Bapak Ibu? Pertanyakan dalam diri hati kita, mengapa kita justru tidak melakukan pengorbanan di dalam kehidupan kita? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Mengapa kita juga tidak melakukan pengorbanan bagi orang lain? Pertanyakan itu Bapak Ibu. Pertanyakan itu dalam sanubari Bapak Ibu. Injil harus membentuk kehidupan kita. Ya. Orang yang berkorban demi orang lain adalah kesadaran diri akan keberdosaan. Ya, kita ini berdosa. Kita ini enggak layak. Kita harus berkaca, terus kita ini berdosa. Saya ini orang berdosa. Saya ini enggak layak seharusnya. Saya ini enggak layak. Itu kesadaran diri. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita dengan cuma-cuma. Ya, itulah Injil yang memberitahu kita
dan membentuk kehidupan kita. Yang dilakukan di dalam pengorbanan itu tidak berdasarkan hukum. Dengar, yang dilakukan mentor itu bukan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan aturan. Kalau berdasarkan aturan, ya mentor itu tentu memberi karyawan itu hukuman dan dia yang harus bertanggung jawab. Itu aturan. Benar nggak? Kalau secara aturan, itu karyawan itu sudah pasti dipecat. Itu aturan. Tapi mentor itu tidak hidup di dalam hukum. Pengorbanan tidak hidup secara hukum. Tidak hidup secara aturan. Itu bedanya. Jadi kita hidup bukan lagi secara aturan. Tapi bagaimana Injil itu menghidupi hidup kita. Kalau secara aturan, karyawan itu harus dipecat. Dia harus bertanggung jawab. Itu aturan. Kalau seandainya pun, misalnya mentor itu juga harus secara aturan bertanggung jawab. Ini aturan lagi ya. Mentor, karena kamu yang memimpin proyek ini, kamu harus bertanggung jawab. Aturannya, akhirnya dia memang bertanggung jawab. Karena aturan. Tapi aturan itu menjadi beban. Benar nggak? Bagi si mentor. Dia mungkin bertanggung jawab atas apa yang terjadi, tapi mungkin hatinya tidak. Orang lain yang berbuat, kenapa saya yang mendapat hukuman? Saya sudah melakukan sesuai aturan, mengapa saya juga berdampak pada hidup saya? Itu aturan. Tapi Injil tidak seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong, sebagai orang Batak, marga itu juga kadang kita junjung tinggi sebagai aturan harga diri. Siapa orang Batak? Benar nggak? Kalau salah koreksi saya. Marga itu cenderung kita jadikan sebagai aturan untuk harga diri, identitas, etnis kita sebagai orang Batak. Itu orang Batak, orang Jawa juga seperti itu. Orang Ambon juga seperti itu. Ya. Cenderung etnis itu kita tempatkan sebagai aturan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika marga kita direndahkan, ketika marga kita dilecehkan, dipandang sebelah mata, oh kita marah besar. Oke, kita marah besar. Jadi kita itu cenderung menganggap bahwa aturan itu membuat diri kita berlaku di dalam kehidupan kita. Ada 3 contoh ya, tadi contoh pertama, ini contoh yang kedua, contoh yang ketiga kita akan berakhir. Dalam Galatia 2, itu berbicara tentang perseteruan Paulus menegur Petrus. Kita tahu bahwa di Galatia 2 itu, Petrus itu makan bersama orang-orang Gentiles. Makan bersama orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang Gentiles, jadi disebut Gentiles. Ya. Petrus itu makan bersama mereka. Jadi ketika ada rombongan orang Yahudi datang dari Yerusalem, Petrus itu menghindar. Dia mengelak untuk supaya nggak dilihat bahwa Petrus itu sudah makan bersama orang-orang Gentiles. Paulus menegur Petrus, nggak bisa begitu dong Petrus. Gitulah kira-kira bahasanya ya. Nggak bisa begitu Petrus. Kita ini ditebus berdasarkan standar yang sama. Ya, kita ini ditebus berdasarkan standar yang sama. Apa dasarnya kamu, ini Paulus ya bilang sama Petrus, apa dasarnya kamu, Petrus, itu mengizinkan hidupmu karena kamu sudah diselamatkan oleh Kristus, lalu mengizinkan kamu hidup secara eksklusif, secara sukuistik.
Jadi dia menganggap bahwa Petrus ini masih hidup dalam aturan sukuistik orang-orang Yahudi, bahwa tidak boleh makan dan duduk bersama orang yang non-Yahudi. Jadi Petrus itu menegur Paulus itu menegur Petrus, apa yang membuat kamu berpikiran bahwa dasar keselamatan itu kamu harus hidup menurut sukuistik. Jadi cara Paulus menegur Petrus bukan aturan. Dengar, aturan orang Yahudi tidak boleh duduk dengan orang non-Yahudi. Petrus melakukan itu. Cara pandang Paulus menegur Petrus untuk tidak melihat secara aturan, tapi secara prinsip Injil. Bahwa di mata Tuhan, di dalam Galatia 3 ayat 28, di dalam Kristus tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi orang non-Yahudi, tidak ada lagi yang bersunat, dan tidak ada lagi yang tidak bersunat, tidak ada lagi distingsi gender, tidak ada lagi distingsi suku, tidak ada lagi distingsi ekonomi, karena semua punya akses dan kesempatan yang sama untuk diselamatkan Tuhan Yesus. Itu kritik Paulus terhadap Petrus. Jadi cara Paulus dalam melihat sikap Petrus adalah Injil yang memandang ekualitas, memandang kesamaan dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Lihat bagaimana cara pandang Paulus terhadap aturan yang diberlakukan, yang dijalankan oleh Petrus. Contoh terakhir, ini terakhir ya Pak. Padahal pengen panjang Pak. Banyak sebenarnya yang ingin dijabarkan. Contoh terakhir kita buka di 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Coba kita buka di 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di ayat ini, Paulus sedang mengumpulkan persembahan untuk orang-orang yang terkena bencana. Paulus bisa saja mengutip Perjanjian Lama tentang bagaimana cara memberikan persembahan. Itu aturan. Paulus bisa saja mengutip bagaimana cara memberikan perpuluhan untuk diberikan kepada orang-orang yang terkena bencana. Itu aturan. Paulus bisa saja mengutip itu. Tapi pada praktiknya Paulus tidak mengutip itu. Paulus tidak menggunakan kalimat di dalam Perjanjian Lama bahwa kamu harus memberikan persembahan, bahwa kamu harus memberikan perpuluhan. Itu aturan. Paulus tidak menggunakan itu. Dengar, perhatikan baik-baik ini. Paulus tidak menggunakan aturan di dalam bagaimana kamu memberikan persembahan, bagaimana kamu memberikan pemberian yang terbaik. Paulus tidak mengutip itu semua. Paulus bisa saja mengutip itu semua karena ada di Perjanjian Lama, tapi Paulus tidak lakukan itu. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Karena apa yang dirujuk Paulus itu bukan hukum, bukan law, bukan aturan. Yang penting kasih persembahan di gereja beres. Bukan itu. Ya, yang dirujuk oleh Paulus adalah penebusan Yesus. Dengar, yang dikutip Paulus adalah penebusan Yesus. Ia yang kaya dimiskinkan oleh kita,
oleh dosa-dosa kita. Dia yang kaya dimiskinkan oleh kita, oleh dosa-dosa kita, oleh ketidakmungkinan kita diselamatkan. Sekalipun dia kaya, agar apa? Agar kita dikayakan oleh kemiskinannya. Dengar, ini kutipan Paulus yang super powerful sekali. Bahwa yang dia kutip adalah tentang penebusan Yesus. Bahwa Yesus yang memiliki segala kekayaan itu, ia mau rela dimiskinkan agar kita menjadi kaya. Itu yang digunakan Paulus adalah prinsip Injil, bukan aturan. Jadi dia tidak mengutip bagaimana cara memberi persembahan, tapi yang dia pakai adalah bagaimana dia yang kaya dimiskinkan agar kita diperkaya oleh kemiskinannya. Jadi kalau kita katakanlah misalnya punya uang 2M, wah 2 miliar, bukan 2.000, bukan ya, 2M, 2 miliar. Lalu ada persembahan, katakanlah kita kasih 100.000, kita anggap semuanya beres, orang kasih 100.000 semua kok. Ya kita kasih 100.000 aja beres lah udah. Bapak Ibu, kamu punya uang 2 miliar kasih 100.000, kamu tuh orang yang paling menyedihkan sesungguhnya. Dengar, kekayaan yang kamu dapat itu dari mana? Kamu punya harta yang banyak itu kamu dapat dari mana? Itu punya siapa? Lalu kamu kasih 100.000 dan kamu anggap itu semua beres. Kita memberi persembahan bagi gereja bukan soal kita memberikan atau bukan suatu rutinitas. Tetapi ini soal nilai. Soal value. Ya, soal value. Seberapa nilai diri kita untuk diberikan bagi Yesus yang telah berkorban bagi kita. Seberapa nilai Yesus bagi diri kita. Kalau Yesus itu everything, segalanya bagi kamu, bagi kita, di dalam kehidupan ini, di dalam hidup kita, Yesus itu adalah segalanya. Yes, Yesus adalah segalanya bagi hidup kita. Maka semua milik kita milik Yesus, benar tidak? Ya, kalau Yesus bagi kita hanya penunjuk jalan, kalau Yesus adalah penasehat bagi hidup kita, maka kita akan hidup dengan standar itu. Tapi kalau Yesus adalah Dia yang kaya, dimiskinkan demi kita, yang miskin diperkaya atas kemiskinannya, maka kita akan pakai standar itu, Bapak Ibu. Kita akan pakai standar itu. Apa yang tidak bisa kita berikan, even hidup kita. Kalau Yesus yang kaya itu sudah dimiskinkan demi kita yang diselamatkan, demi kita untuk bisa diperkaya. Even bukan saja harta kita yang kita berikan seluruhnya bagi gereja, bagi orang lain. Even hidup kita pun kita kasih. Kita berkorban untuk orang lain, kita berkorban untuk gereja. Kalau Yesus sudah menyelamatkan hidup kamu, kamu itu orang berdosa, kamu itu enggak layak, kamu itu pasti masuk neraka, kamu itu pasti dibakar hidup-hidup di api neraka yang abadi itu. Tapi Yesus angkat itu semua. Maka segala sesuatu dalam hidupmu hari ini bukan milik kamu lagi, tapi sudah milik Kristus. Maka segala sesuatu harus kamu berikan bagi Dia di dalam kehidupan kamu. Itu Injil yang menghidupi kehidupanmu. Kamu hidup bukan lagi berdasarkan aturan, tapi kamu hidup berdasarkan Injil kebenaran akan keselamatan hidupmu itu. Itu Injil. Itulah Injil.
Berapa menit lagi Pak? Kayaknya lewat ya, gak apa-apa ya. Saya tutup saja dengan ayat yang terakhir, boleh dibuka. Sebenarnya masih ada satu teori yang bisa kita pelajari di sini, tapi saya lewatkan saja. Injil harus membentuk hidup kita. Ini saya kutip ayat Roma 3, ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya undang para pemusik, para WL dan singer maju ke depan. Kabar baik keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu adalah deklarasi iman kita di dalam kehidupan kita untuk selalu sesuai berjalan dengan kehendak Tuhan. Jika Yesus telah berkorban demi kita, maka selayaknya kita berkorban demi orang lain, agar orang lain juga diselamatkan. Jika Yesus adalah segalanya dalam hidup kita, maka segala milik kita harus kita berikan kepadanya. Injil yang membentuk hidup kita akan menjadi kabar baik akan keselamatan bagi orang lain. Orang Kristen tidak hidup merugikan orang lain. Orang Kristen hidup bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen adalah dia yang membawa Injil kepada semua orang, yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera dimanapun ia berada. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hidup kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Engkau yang kaya dimiskinkan agar kami yang miskin diperkaya. Kami tidak layak datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang yang penuh dosa. Kami orang-orang yang layak dihukum. Tapi Engkau datang ke dunia ini, menebus kami, menyelamatkan hidup kami, membawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Biarlah kami boleh terus menjadi pribadi yang bersyukur Tuhan, untuk terus berjalan di dalam Injil kebenaran-Mu. Hidup kami bukan aturan-aturan Tuhan, tapi hidup kami adalah menghidupi Injil di dalam hari-hari kami. Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, sehingga kami boleh berjalan dalam setiap langkah demi langkah. Tuhan menuntun kami, Tuhan memampukan kami. Yes, kadang ada air mata, kadang ada kesedihan, kadang ada penderitaan yang tidak dapat kami mengerti. Tapi biarlah Tuhan yang terus pegang hati kami, karena kami sudah dimenangkan, kami sudah diselamatkan. Tidak ada satupun kasih Tuhan yang merebutnya dari hidup kami. Kami mau terus berjalan bersama-Mu, sebab tongkat dan gadamu menyertai langkah-langkah kami. Hidup kami Engkau akan bentengi, hidup kami akan Engkau lindungi. Dan biarlah kami boleh terus bersyukur dan bersyukur Tuhan. Dan kami mau terus berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertahtalah, berkuasalah, berdaulatlah atas hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hanya Kau
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya salib-Mu ku hidup. Hanya salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami bisa hidup hingga saat ini Tuhan. Biar Tuhan hidup kami terus memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan agar hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba yang telah memberitakan firman, kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park. Yang akan dilayani oleh Pendeta Debbie Sani. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Dan kami juga sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau telah kirimkan hamba-Mu ke tempat ini Bapa, bukan suatu kebetulan.
Hamba-Mu ini boleh mengajar kami, boleh membimbing kami, boleh membuka paradigma kami Tuhan mengenai Injil yang benar Tuhan. Injil yang menyelamatkan hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa buat hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kehidupannya Tuhan agar boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas, bahkan dalam keluarganya Tuhan yang memberkati Bapa. Kau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan biar Roh Kudus selalu menyertai kehidupan keluarga dan menjadi keluarga teladan, boleh menjadi berkat dimanapun berada Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang setiap memberkati setiap kami Bapa. Tuhan yang mengurapi setiap kami yang datang dengan sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang datang dengan beban berat Tuhan betul berikan kelegaan. Kami percaya kami membutuhkan jawaban, Tuhan sudah memberikan jawaban bagi setiap jemaat-Mu. Dan setiap jemaat-Mu yang saat ini belum sempat hadir, kami percaya di ibadah kedua bahkan di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan boleh kirimkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk kami sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini pasti diberkati Tuhan, pasti diubahkan Tuhan, dan pasti Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap persembahan yang ada Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Kau berkati persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bahkan setiap kami yang sudah memberikan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan setiap kami yang memberi Tuhan dalam pekerjaan, dalam aktivitas, bahkan dalam apapun aspek kehidupan kami, Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Dan sebentar juga kami akan pulang Bapa. Kau sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Imamat Rajani, umat kepunyaan Allah, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, terimalah damai sejahtera, sukacita berkat yang berlimpah-limpah, dan kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di dalam surga,
di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai siang hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput di awan-awan yang permai dan memerintah bersama Dia, bahkan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat